Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan Tuhan, sehingga kami di Menara Doa Bogor boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti akan kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan, sehingga melalui pemberitaan firman kami semua boleh dikuatkan dan membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku, bersyukur kalau kita boleh berjumpa di dalam Menara Doa di Bogor ini. Kita akan sama-sama merenungi satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan katakan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai kepada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di awal daripada renungan ini, saya ingin menyaksikan bagaimana seorang tokoh yang bernama Mother Teresa yang begitu mempunyai kerendahan hati, ya. Seorang yang begitu luar biasa, yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka-mereka yang sudah dibuang oleh keluarga mereka di tempat pembuangan oleh karena penyakit kustanya. Saudara, betapa luar biasanya Mother Teresa dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, ia melakukan satu tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Dia pergi memungut orang-orang yang sudah dibuang di tempat sampah, dibawa pulang ke rumahnya,
dimandikan ya, kemudian dikasih obat, diberikan makanan ya, sehingga orang itu diharapkan bisa sembuh. Jika tidak sembuh, minimal ya, Mother Teresa sudah memperlakukan orang yang sakit itu secara manusiawi. Sebagaimana keluarganya tidak lagi peduli, namun Mother Teresa menunjukkan kepedulian, menunjukkan hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu di Kalkuta, India. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada seorang tokoh yang disebut dengan perwira di mana ia begitu menunjukkan satu kerendahan hati juga. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang pribadi yang rendah hati? Dia seorang perwira. Seorang perwira itu punya prajurit-prajurit. Perwira ini bisa saja menyuruh orang lain untuk bertemu dengan Yesus, ya. Namun perwira ini begitu luar biasa rendah hatinya. Dia sendiri, ya, yang datang yang mencari Yesus. Jadi pada waktu Yesus baru masuk katanya ke Kapernaum, di sana perwira itu langsung datang ya mencari Yesus. Mengapa dia mencari Yesus? Apakah keluarganya yang sakit? Apakah anaknya yang sakit? Apakah istrinya yang sakit? Atau orang tuanya yang sakit? Bukan, saudaraku. Yang sakit ternyata adalah seorang hamba. Ya, kurang lebih kalau zaman sekarang ini adalah pembantu rumah tangga. Nah, betapa luar biasanya seorang perwira yang mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi, namun begitu memperhatikan seorang hamba yang sakit, ya. Betapa dia menunjukkan kepedulian dan kasih yang luar biasa menurut saya dan menurut firman Tuhan juga. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dia mempunyai kepedulian yang luar biasa? Dari kalimat dia mengatakan bahwa hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dari kalimat ini kita bisa melihat betapa perwira itu menunjukkan kepedulian, menunjukkan perhatian, ya. Dia begitu ingin agar Tuhan boleh menjamah hambanya dan hambanya boleh mendapatkan kesembuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita melayani, apakah kita melayani orang-orang yang Tuhan percayakan, ya, melayani orang yang sakit, ya? Apakah kita mempunyai kepedulian seperti dengan perwira ini? Dia tidak melihat kedudukan daripada orang yang diberikan perhatian, ya. Seorang hamba tetap diperhatikan. Kita pun demikian. Waktu kita melayani, kita tidak boleh melihat, wah karena dia orang kaya, maka kita memberikan perhatian yang lebih. Oh karena dia orang yang berpangkat, maka saya memberikan perhatian yang lebih. Oh karena dia orang yang terkenal, maka kita memberikan perhatian yang lebih. Saudara, Tuhan tidak menghendaki pelayanan kita yang seperti demikian. Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, seperti dengan seorang perwira ini yang memberikan contoh kepada kita. Walaupun hambanya itu bukan siapa-siapanya, nggak ada hubungan darah dengan dia, ya, tapi dia menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Hal ini bisa dilakukan oleh karena ada kerendahan hati. Saudara, demikian kita juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyatakan kasih kepada kita, menyatakan kepedulian kepada kita, menyelamatkan kita dari dosa. Kita menjadi orang yang merdeka. Nah, sebagai orang yang merdeka, maukah kita
juga mempunyai kasih seperti kasihnya Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat di bagian yang berikutnya bagaimana perwira ini mempunyai iman yang begitu luar biasa, ya. Ya, pada waktu Yesus katakan akan datang untuk menyembuhkan, ya, dan dia memberikan jawaban, "Tuhan, ya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, betapa luar biasanya iman daripada perwira ini. Dia mengatakan bahwa, "Tuhan, kalau Engkau mengatakan satu kata saja, sepatah kata saja, Engkau katakan sembuh, maka saya yakin, ya, bahwa hambaku pasti sembuh." Saudara, iman yang begitu besar yang ditunjukkan oleh perwira ini, dan Tuhan sendiri memuji, ya, akan iman yang begitu luar biasa daripada perwira itu. Tuhan Yesus katakan bahwa tidak pernah ada iman yang sebesar itu yang di daerah Israel, ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang punya iman sehebat itu dari orang-orang Israel. Jadi dengan kata lain, bahwa perwira ini tentu bukan orang Israel, ya. Dia mungkin saja orang Romawi, ya, tetapi dia punya iman yang begitu luar biasa sampai Tuhan memuji. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita mempunyai iman seperti demikian, ya? Apakah waktu kita melayani orang, kita punya iman sebesar perwira ini? Dia begitu meyakini bahwa kalau Tuhan katakan sepatah kata saja sembuh, maka hambanya akan sembuh. Nah, saudara, waktu kita melayani, kita juga harus mempunyai iman yang seperti demikian. Kalau kita sebagai seorang yang melayani, yang mau mendoakan, tetapi kita punya keraguan-raguan, kita ragu-ragu, sembuh nggak ya? Bisa nggak ya penyakit yang udah stadium 4 gini sembuh, ya? Kalau kita sudah ragu-ragu, bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasanya? Bagaimana Tuhan mau menyatakan mukjizatnya kepada kita kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh? Jadi saudara, sang pemberita yang mendoakan juga perlu satu iman yang kokoh, iman yang kuat. Di samping orang yang didoakan juga harus mempunyai iman. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa ketika kita sungguh-sungguh beriman, maka dampak daripada pelayanan kita itu akan menjadi luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita meneladani tokoh daripada perwira yang begitu luar biasa, ya. Sekalipun dia bukan orang Israel, ya, dia punya iman yang sungguh sangat luar biasa. Saudara, kita juga bukan orang Israel, tetapi kita boleh menjadi orang yang diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, namun Tuhan memberikan keselamatan kepada kita sebagai tanda betul-betul Tuhan mengasihi kita. Nah, sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, supaya banyak orang yang boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hamba daripada perwira ini pada akhirnya mengalami kesembuhan. Tetapi bukan hanya kesembuhan secara fisik yang paling penting, jauh lebih daripada itu adalah kesembuhan secara rohani. Spiritualnya mengalami kebangunan, ya. Spiritualnya mengalami perubahan, ya. Waktu mengalami perubahan,
Sembuh atau nggak sembuh itu soal nomor 2. Namun spiritualnya, rohnya sudah mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, banyak orang yang selalu mengagung-agungkan akan kesembuhan, ya. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kesembuhan itu bukan yang paling utama, ya. Justru yang paling utama adalah kesembuhan daripada rohaninya, mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, waktu kita melayani orang sakit, ya, kita boleh mendoakan. Namun kita tidak boleh memberikan janji-janji yang muluk kepada orang yang kita layani. Karena kehendak daripada Tuhan dengan kehendak kita berbeda. Kita boleh mengajak orang yang kita layani untuk memohon kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Namun kita tidak boleh menjanjikan yang muluk-muluk. Oh, kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti sehat. Kamu ikut Tuhan, kamu pasti kaya. Kamu ikut Tuhan, kamu pasti tidak bangkrut. Saudara, firman Tuhan tidak pernah menjamin seperti demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita boleh memohon. Namun hanya kedaulatan daripada Tuhanlah yang menentukan apakah Tuhan mau berbelas kasihan, mau menyatakan kasihnya, memberikan kesembuhan kepada orang yang kita doakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk mengerti akan kebenaran firman, dan kita sungguh-sungguh boleh beriman hanya kepada Tuhan. Tentu di dalam setiap doa kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Itu firman Tuhan ajarkan, yaitu kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, namun kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap pribadi demi pribadi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kiranya melalui perenungan daripada firman Tuhan hari ini, kita boleh semakin belajar menjadi pribadi yang rendah hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu waktu kita melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan merasa senang dengan pelayanan kita, dan pelayanan kita mendapatkan penghargaan daripada Tuhan saja. Saudara, kita jangan mencari nama ketika kita melayani. Biarlah Tuhan yang memuji kita, nggak usah orang lain yang memuji kita. Yang paling penting Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Itulah yang paling penting di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa firman-Mu mengingatkan kami ketika kami melayani Tuhan sebagai seorang sahabat orang sakit yang melayani orang-orang sakit. Kami harus mempunyai kerendahan hati, ketulusan, dan kesungguhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami tahu ketika kami sungguh-sungguh mendoakan dan kami sungguh beriman, kami akan melihat mukjizat yang terindah pasti akan terjadi. Tuhan berkati dan berkati setiap pelayanan kami lakukan, dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita. Ya, terima kasih.